Gimana mas? Energinya udah deket ini Gun. Ada mas? Ada. Coba dipandang dengan seksama, takutnya nggak kelihatan Gun. Kamera nyalakan deh Gun. Udah mas. Baik teman-teman, alhamdulillah kita muter-muter. Ini kayaknya saya sudah merasakan energi besar dari nenek Misri. Ya. Cuma kita belum melihat perwujudannya itu ada di mana. Mas. Kuning-kuning itu Gun. Hah? Kelihatan orang? Iya mas, ya mas. Hah? Kelihatan. Orang balkon. Ada ya? Ada mas, ada itu kelihatan. Ayo kita sedikit. Apakah dia bawa boneka voodoo Gun? Iya mas, belum kelihatan. Mungkin di bawahnya atau di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya apa bukan sih Gun? Iya mas, jelas banget itu loh. Pakaiannya sama, rambutnya putih. Bismillah. Ritual ya? Mau membunuh lagi? Ketahuan diri. Apakah tidak kapok jenengan tadi kemarin? Sudahlah nenek Misri. Mau sampai kapanpun, kejahatanmu tidak akan pernah bisa terlindungi. Di tangan kiri dia membawa seperti boneka voodoo ya teman-teman. Bonekanya mas. Nenek mesti bawa bonekanya. Hah? Nenek mesti bawa boneka voodoo mas. Iya. Kita jangan nyerang di sini Gun. Iya mas. Di sini ada dewanya dia. Kita ikuti saja sampai benar-benar jauh dari pohon ini. Malah nenek Misri tangkap basah kok. Tua mungkin melakukan. Jangan lewat sana Gun, takutnya jebakan. Ada pembentengan Gun. Agak jauh dari sini ya Gun. Iya.
Meludah, Mas. Hah? Seperti meludah. Aku punya cara gini. Apa kabarnya? Gini, Gun. Kamera taruh sini, Gun. Pinter dia itu. Pas subuh kayak. Nah. Injek, Gun. Di sini, Mas. Tadi di mana? Mau Gun. Gun. Mas. Ini kan jebakan. Iya. Dan ini berpotensi membahayakan. Ya. Kalau kamu nginjak itu akan sakit sedikit, tapi itu sebagai jalan saya bisa merebut dari boneka yang dipegang oleh nenek itu dengan cara pintar. Tapi Kamu sanggup nggak? sanggup, Mas. Hah? Sanggup, tenang baik. Yakin? Yakin. Yes. Ditek weh. Tangkro. Anginnya diputeran ning dada karo awak disit. Gun, Hah? Anginnya diputeran ning dada karo awak disit. Iya, Mas. Ya. Aduh. Berat, Nur. Kakinya disiapin. Terus. Mas. Ganti, Gun. Mas. Aduh. Gun, aman ora? Hah? Aduh. Aman lah. Aman ora? Aman. Hah? Aman. Wes kok kene bae aku ngincer kan adonan di sini ya. Iya, Mas. Ya. Kok kene bae, Gun? Aduh. Aduh. Saya ngumpet teman-teman ini sekitar jarak 30 meter agar nenek Misri datang untuk menjemput sosok Gun. Aduh.
Aduh. Pas adzan subuh teman-teman, dia mulai terpancing mendekat ke arah Sugeng. Keluar mas. Aduh. Hei, Allah. Gun, Mas Gun, Gun, mikir Gun. Gun, ayo, cepet Gun. Ayo, cepat. Usul mas. Ayo, cepat, ayo. Bener, Dos. Harusnya sih ini. Dong, tambah kasih ya. Tambah kasih. Ya, untuk memastikan mungkin tanya ke ini dulu kali ya. Tanya ke sohibul wilayah Bapak. Ya, sekitar lah. Maksudnya hanya memastikan saja. Dan kita bisa tanyakan langsung rumahnya si siapa? Kiai Pleret. Ya, tertarik ya, Dos ya? Iya. Posisi ya. Loh, oke. Ini Dos. Saya lagi latihan kok. Oh, nggak ganggu itu, Dik. Oh, apalah. Nah. Ya, masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kisanak. Ada apa? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ya, silakan. Apa jenengan masih mau melanjutkan seperti ini? Saya tidak mungkin berhenti melakukan ini. Karena ini adalah sebuah perintah dari guru saya. Ya, tapi apakah jenengan berkenan menjawab pertanyaan yang saya tanyakan? Tanyakan saja. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki. Saya berbicara dengan siapa? Saya Sambora. Tuan Sambora, mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu waktu latihan dari jenengan. Apakah benar di sini itu adalah desa Tambak Asih? Ya. Kau sedang menginjakan kaki di Tambak Asih.
Ada keperluan apa kau datang ke desa ini? Jadi seperti ini, ada sesuatu hal atau sesosok makhluk yang ingin saya temui. Apakah jenengan mengenal makhluk yang bernama Kiai Pleret? Kau mencari Tuan Kiai Pleret? Ya, benar sekali. Ya, di sini memang tempatnya. Rumahnya tidak jauh dari sini. Ada keperluan apa kau dengan Tuan Kiai Pleret? Ini ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan beliau. Ada sesuatu hal yang ingin saya minta bantuan dari beliau. Bisa. Kalian bisa berkunjung ke tempat Kiai Pleret itu. Ada keperluan apa memangnya? Mohon maaf. Jadi seperti ini, saya sedang dihadapkan sebuah masalah yang dimana masalah itu memerlukan bantuan dari sebuah pusaka yang dimiliki oleh beliau Kiai Pleret, yaitu tombak Kiai Pleret. Kau ingin meminjam ataupun menggunakan tombak yang selama ini dipakai oleh Tuan Kiai Pleret? Ya, benar sekali. Saya rasa mulai dari sini kau urungkan niat saja untuk meminjam pusaka itu. Memangnya kenapa ya, Tuan? Saya rasa perjalananmu menuju ke tempat Kiai Pleret akan sia-sia. Mustahil untuk kalian bisa meminjam pusaka itu. Tapi kalau kalian ingin mencoba, silakan. Ya. Insya Allah kami akan tetap mencobanya karena di sini dengan saya menggunakan ataupun meminjam pusaka tombak Kiai Pleret itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut banyak makhluk. Semoga saja Kiai Pleret bisa tersentuh hatinya untuk menyelesaikan masalah yang kau maksud. Apakah Kalian lurus saja. lurus ke arah sana? Ya, nanti setelah kau melihat ada rumah yang cukup besar, kalian sudah berada di depan. Namun rumah dari Kiai Pleret ada di belakang rumah besar itu. Baik, terima kasih banyak, Tuan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Semoga latihan jenengan membuahkan hasil. Ya. Jadi pendekar yang hebat. Silakan. Terima kasih. Mohon jenengan keluar dari raga teman saya. Ya. Aduh. Yuk, das. Wis ngerti, das. Kayak ngarang pakai patokannya umum sing paling gede, paling megah. Loh. Lah kene mburine. Bang. Patokannya ini rumah besar katanya. Itu maksudnya. Tak apa? Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, Tuan. Apakah benar ini kediaman dari Kiai Pleret? Alhamdulillah, benar. Jadi seperti ini, Tuan. Sebelumnya mohon maaf dan kami semua meminta waktunya sebentar. Jika memang berkenan, kita semua ingin berbicara mengenai sebuah pusaka yang dimiliki oleh Tuan. Ya, kami ada sesuatu hal yang mendesak dan menurut saya itu penting. Karena ada sebuah permasalahan yang sedang kami hadapi dan permasalahan itu membutuhkan sebuah pusaka yang dimiliki oleh Tuan. Menyangkut banyak orang gitu. Ya, benar. Seperti ini saja, Tuan. Mungkin alangkah baiknya jika Tuan
masuk ke dalam raga salah satu dari kami agar kita bisa berbicara panjang lebar dan saya menceritakan apa sebenarnya kejadian yang sedang kami hadapi. Oh, nggih. Monggo Tuan, silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Tuan, saya memperkenalkan diri, nama saya Diki. Perkenalkan juga, nama saya Pleret. Biasa dipanggil oleh warga di sekitar wilayah ini Kiai Pleret. Saya Marcel yang Kiai. Sebenarnya terlalu berlebihan kalau saya dipanggil Kiai Pleret oleh warga, karena ilmu agama saya jauh dari kata sempurna. Adanya para warga memberi julukan seperti itu mungkin saja karena jenengan sudah banyak memiliki murid yang diajarkan oleh jenengan. Tidak juga manusia. Ngomong-ngomong, ada apakah gerangan manusia? Saya didatangi oleh bangsa manusia seperti kalian. Mungkin agar kita bisa lebih santai berbicara, alangkah baiknya kita ngobrol sambil duduk, Kiai. Ya, silakan. Ini ada. Ya. Terima kasih anak muda. Silakan duduk. Aduh. Untuk apa? Kita memakai penerangan. Ya, tidak apa-apa manusia. Sebenarnya, kalau boleh saya tanyakan manusia, untuk apa kau membutuhkan dari pusaka saya? Seperti ini Pak Kiai. Sebenarnya kami semua sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu menyangkut banyak makhluk. Ada sebuah wilayah yang dimana di setiap 10 tahunnya itu membutuhkan sebuah tumbal janin. Tumbal janin? Ya, benar sekali. Ceritakan lebih lengkap. Ya. Jadi seperti ini, di wilayah tersebut saya juga baru mendatanginya beberapa hari. Namun dari beberapa hari itu kami mendapatkan banyak sekali informasi yang dimana kedatangan kami secara kebetulan kami juga membawa sepasang suami istri yang sedang hamil, sehingga kami diberi peringatan ataupun diberitahu bahwasanya alangkah baiknya wanita hamil itu tidak tinggal di desa ini, karena tepat di waktu sekarang itu ada yang sedang mencari sebuah tumbal janin. Mencari tumbal janin. Ini masih bulan Syawal manusia. Ya. Bukankah bulan Syawal masih bulan yang sangat baik? Apakah ada penumbalan di bulan yang sangat suci ini setelah kita melewati Ramadan yang cukup panjang? Ya, awalnya kira juga hal itu tidak terjadi di desa tersebut, namun dari hari-hari yang sudah kami lewati dan informasi yang sudah kami dapat, bahkan dari kejadian-kejadian yang sudah kami alami, di mana di malam pertama kita sampai di wilayah tersebut, wanita hamil itu juga mengalami sebuah musibah, yaitu penculikan. Wanita itu hilang, diculik oleh sesosok makhluk yang dimana makhluk itu sedang melakukan penumbalan janin. Dan alhamdulillahnya kita berhasil untuk menemukan wanita tersebut. Namun kondisi saat ini wanita itu sekarang sudah pulih dan membaik. Ya. Tapi di dalam kandungannya, janinnya itu sudah keselimuti sebuah sihir yang dimana sihir itu digunakan oleh sang pelaku untuk mengendalikan janin, sehingga jika sang pelaku melakukan sebuah ritual, kapanpun dia melakukannya, itu akan merespon dari janin tersebut.
Dan untung saja sampai detik ini kami masih berhasil untuk menghalangi agar janin itu dijadikan tumbal oleh sang pelaku. Nah, dengan berbagai informasi yang kami dapatkan, kami mendapatkan 2 tugas yang dimana kita harus mencari 2 benda yang bisa kita gunakan untuk memutuskan ataupun menghilangkan sihir yang ada di dalam janin itu. Salah satunya adalah pusaka tombak Kiai Pleret yang jenengan miliki. Jika memang berkenan, kami semua meminjam untuk melakukan penangkalan ataupun penyelesaian masalah yang sedang kami hadapi ini. Boleh saja manusia. Dari tadi saya menyimak cerita yang sedang kalian alami tentang penumbalan janin, tentang penumbalan itu berada di bulan Syawal, lalu itu terjadi 10 tahun sekali. Saya jadi teringat kejadian itu tidak jauh dari tempat ini. Itu terjadi di Kaningadi. Ya, benar sekali. Mungkin saja jenengan Pak Kiai sudah mendengar desas-desus ini, karena berita ini juga sudah menyebar luas. Ya, tidak heran jika Pak Kiai sudah mengetahuinya. Innalillahi. Dan alhamdulillahnya kita juga sudah mendapatkan informasi siapa dalang di balik penumbalan janin ini, dan kita akan menghentikan dalang itu agar tidak melakukan hal-hal keji ini lagi. Betul. Pak Kiai. Saya memang mengetahui cerita ini manusia, tetapi saya tidak tahu dari dulu kejadian semacam ini kalaulah terulang setiap 10 tahun sekali, itu sampai ke telinga saya. Namun saya tidak pernah mencari tahu siapa dalang di balik peristiwa yang sangat keji ini. Terjadi 10 tahun sekali, entah apa tujuan dari makhluk itu menumbalkan janin yang sama sekali tidak berdosa. Dari informasi yang kami terima, penumbalan janin itu dilakukan untuk memperkuat dan mempertinggi ilmu yang sedang digayuh. Innalillahi. Ilmu apa sebenarnya? Apakah dia mempelajari ilmu terbang? Tentunya burung, tawon dan sebagainya itu jauh lebih mahir daripada makhluk itu. Untuk bisa menyelam air yang begitu dalam, tentunya ikan juga lebih mahir menguasai ilmu itu. Apakah kita semua akan terlena dengan ilmu-ilmu semacam itu, yang mana ilmu itu mencontoh dari hewan-hewan? Padahal jin dan manusia diciptakan tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk menyembah kepadanya. Ya, benar sekali. Maka dari itu, karena kita sudah masuk ke dalam permasalahan ini, kita semua sedang mempersiapkan dan ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Kaningadi. Semoga saja dengan adanya kami datang ke tempat Pak Kiai, kami menemukan jalan keluar, kami bisa menyelesaikan permasalahan ini lewat perantara dari tombak yang dimiliki oleh Pak Kiai. Subhanallah. Bagus banget, Bang. Yang di hadapanmu ini, tombak yang kalian cari, sebenarnya tidak memiliki kesaktian apapun. Adanya tombak ini dianggap sakti itu karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia, sebelum saya meminjamkan tombak kepemilikan saya, yang saya mendapatkan warisan pusaka ini dari guru saya ingin tahu manusia, sebenarnya siapa dalang dibalik kekejian yang terulang-ulang selama 10 tahun sekali ini. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Dari yang kami tahu dan dari kejadian-kejadian yang sudah kami alami, dan setelah kami periksa, dalang dibalik semua
tumbal janin yang terjadi di desa Kaningadi dilakukan oleh Nenek Misri. Apakah Nenek Misri yang kau anggap itu dalang dari semua kejadian ini, dia juga salah satu warga di desa Kaningadi? Menurut saya, dari informasi yang Pak Lurah sampaikan, Misri itu pendatang, namun suaminya asli dari desa Kaningadi. Apakah suaminya yang bernama Manwaris? Ya, benar sekali. Benar. Ya, memang kabar itu memang sudah meluas sebabnya memang. Sepertinya ini ada kesalahpahaman manusia. Kesalahpahaman. Demi Allah, saya bersaksi di hadapan Allah dan para nabi-nabinya, bahwasanya Nenek Misri dan Manwaris yang kalian anggap itu adalah dalang dari kejadian yang ada di Kaningadi. Demi Allah, demi Rasulullah, demi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini, saya bersaksi bahwasanya mereka berdua adalah makhluk yang baik. Tunggu dulu, Pak Kiai. Dengan adanya Pak Kiai bersumpah dengan begitu yakinnya bahwasanya Manwaris dan Nenek Misri itu tidak bersalah dan mereka berdua adalah makhluk baik, tentunya Pak Kiai memiliki alasan. Tentu saja, saya memiliki alasan kuat untuk mengatakan bahwasanya mereka berdua adalah makhluk yang baik. Apakah berkenan Pak Kiai menceritakan apa alasan Pak Kiai dengan sebegitu yakinnya bahwasanya bukan mereka dalang dibalik penumbalan janin yang ada di desa Kaningadi? Bahkan malah Pak Kiai menyampaikan mereka berdua adalah makhluk yang baik. Ya, pengakuanmu dan sepengalaman saya, justru Nenek Misri dan suaminya Manwaris itu adalah pelindung dari desa Kaningadi. Saya mengetahui ini sudah lebih dari puluhan tahun, bahkan sudah menginjak ratusan tahun manusia. Kau tahu, di wilayah Kaningadi memiliki pusaka yang mana pusaka itu adalah sebagai tiang di desa Kaningadi. Ya, pusaka Semeti Pusaka Kaningadi. Benar, ternyata kalian sudah mengetahuinya. Ya, karena sebenarnya tujuan awal kami semua datang ke desa Kaningadi yaitu ingin menyempurnakan pusaka itu. Kau tahu, pusaka itu diwariskan secara turun-temurun, dipercayai oleh leluhur-leluhur untuk diwariskan kepada anak cucu mereka. Dan yang mungkin lebih mengagetkan untuk kalian, keturunan terakhir yang saat ini memegang pusaka tersebut adalah Manwaris, suami dari Nenek Misri. Itu bukan kebetulan belaka manusia. Adanya Manwaris memegang pusaka itu karena memang dipercayai oleh leluhur-leluhur yang sudah gugur, yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal kembali kepada sisi Allah, yang dulu pernah memimpin di desa Kaningadi. Di lain cerita juga, sebenarnya saya dan Manwaris itu adalah sahabat yang sangat dekat. Kami memiliki hubungan yang lebih daripada teman. Kami memiliki hubungan yang lebih daripada saudara. Darah kami memang berbeda. Kami tidak satu orang tua. Namun, hubungan saya dengan Manwaris jauh lebih erat daripada itu semua. Ada hal yang membuat saya dan Manwaris ini benar-benar dekat, benar-benar seperti saudara, benar-benar seperti seorang sahabat. Silakan lanjutkan Pak Kiai. Dulu sekali, ini sudah puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih memiliki
raga yang begitu bugar. Begitu pula Manwaris, kami masih berusia sangat muda waktu itu. Kami tinggal di sebuah perguruan. Perguruan itu memiliki dua ataupun berfokus kepada ilmu agama dan ilmu bela diri. Di zaman itu manusia, kami masih sering berperang dengan satu sama lain untuk mempertahankan wilayah kami masing-masing. Saya dan Manwaris adalah satu angkatan di bawah naungan seorang guru hebat. Saya mempelajari ilmu yang begitu luar biasa yang bisa saya pelajari di sana bersama Manwaris. Ketika saya mendapatkan ilmu A, Manwaris pun sama mendapatkan ilmu A. Ketika Manwaris mendapatkan ilmu B, saya pun mendapatkan ilmu B. Sama rata. Bahkan bisa dikatakan ilmu saya dan ilmu Manwaris itu seimbang. Singkat cerita manusia, guru kami sudahlah tua, sudahlah sepuh. Beliau tidak memiliki keturunan yang bisa mewariskan perguruan sekaligus tempat kita untuk mengaji. Lalu diputuskanlah, dirundingkan dengan kiai-kiai yang lain yang memang ada di perguruan itu. Keputusan sudah diambil. Mereka semua, para guru-guru yang semoga Allah menerimanya di sisinya. Mereka semua sepakat bahwasanya yang akan meneruskan dari perguruan yang saya berada di dalamnya adalah murid-murid yang nantinya akan dipilih. Kebetulan bukan saya menyombongkan diri, namun saya dan Manwaris adalah murid yang paling unggul di perguruan itu. Ilmu kami setara. Tetapi kembali lagi, tidak akan mungkin sebuah perguruan besar dipimpin lebih dari satu orang. Ya, nah. Di antara saya dan Manwaris harus dipilih salah satunya. Para guru-guru memutuskan untuk kita bertanding secara adil, secara peraturan yang sudah dibuat oleh guru-guru kami. Supaya apa manusia? Supaya tidak timbul iri ataupun dengki. Ketika salah satu dari kami berdua itu mendapatkan warisan untuk menjaga dan melindungi perguruan itu. Saya bertarung dengan Manwaris, begitu dahsyatnya. Bahkan terbesit di hati saya dan di hati Manwaris untuk saling membunuh satu sama lain. Karena darah jiwa muda yang masih menggebu-gebu di dalam diri kita masing-masing. Pertarungan itu terjadi 7 hari 7 malam tanpa berhenti. Begitu lama ya? Ya, pertarungan itu memang sangatlah lama. Namun, di akhir-akhir malam terakhir itu, kami berdua mengeluarkan pusaka andalan kita, yang mana sudah menemani kita dari awal kita belajar di perguruan itu. Saya mengeluarkan tombak ini dan Manwaris mengeluarkan sebilah pedang. Tanpa diduga, sebilah pedang itu bisa dikalahkan dengan tombak yang berwujud seperti ini. Singkat cerita, Manwaris kalah. Dia harus mengakui kekalahan dan saya dipercayai, diamanai untuk meneruskan dan melanjutkan perjuangan dari guru-guru besar kami. Saya tahu betul Manwaris itu makhluk seperti apa. Bahkan di saat dia kalah di dalam pertarungan untuk mendapatkan amanah dari guru-guru kita, dia tidak iri sama sekali.
Dia malah menyemangati saya bahwasanya saya bisa untuk menjadi seorang guru di perguruan itu. Tapi apakah juga bisa berkemungkinan Pak Kiai? Soalnya dengan kekalahan Manwaris oleh jenengan pada saat itu, bisa juga Manwaris menimbulkan sebuah rasa dendam yang dimana dia ingin memperkuat ilmunya dan ingin, jika memang nantinya ilmunya sudah lebih tinggi dan mumpuni, berkemungkinan untuk berhadapan dengan jenengan juga. Membalas dendam, Benar sekali. itu tidak mungkin manusia. Bahkan sampai detik ini, saya dan Manwaris masih kerap bertemu. Kita berbincang-bincang. Kita membicarakan kemaslahatan umat. Dia membicarakan tentang desa Kadingadi. Saya membicarakan tentang perguruan yang diamanati oleh guru besar kami. Tidak ada sedikit pun celah untuk dia membalaskan dendam kepada saya. Ya, dia memang pandai bertarung. Dia memang makhluk yang berilmu tinggi. Memiliki semua yang mungkin diidam-idamkan oleh makhluk lain. Tetapi berbohong bukanlah sifatnya. Tamak bukanlah sifatnya. Apalagi mencelakakan warga yang ada di desa kelahirannya. Jika memang Manwaris dan istrinya itu seperti apa yang jenengan ceritakan, tapi mengapa di seluruh warga yang ada di desa Kaningadi itu malah memiliki pemikiran buruk terhadap Manwaris? Bukankah itu sesuatu hal yang berkelainan? Kadang manusia, apa yang kita lihat dan apa yang kita simpulkan dari penglihatan kita itu tidak tepat dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Saya ingin tanyakan kepada kalian. Kalian mengatakan hal semacam itu, apakah pernah melihatnya langsung? Manwaris melakukan hal keji semacam itu, ataupun nenek Misri melakukan hal keji semacam itu? Untuk melihat secara langsung nenek Misri dan Manwaris melakukan sebuah ritual, tidak. Namun kami mengamati bahwasanya di waktu pertama kali kita datang ke desa Kaningadi bersama wanita hamil dan suaminya, nenek Misri itu sudah memantau, melihat, mengamati dan mengikuti kita sampai ke tempat di mana kita diberi tempat untuk beristirahat. Dan di malam yang sama, setelah saya mendapatkan informasi bahwasanya ada penumbuhan janin, malam itu juga wanita itu hamil dan diculik. Hilang. Seperti ini saja. Saya rasa dan saya yakini ini adalah kesalahpahaman antara kalian dengan Manwaris ataupun istrinya, nenek Misri. Saya akan panggilkan Manwaris untuk membuat pernyataan ataupun untuk menceritakan semua yang terjadi. Karena sampai detik ini, walaupun ada 1000 manusia bersaksi semacam itu, saya masih meyakini Manwaris dan nenek Misri adalah makhluk yang baik, makhluk yang taat dengan agama. Apakah bisa berarti saya bertemu dengan Manwaris dan berbincang-bincang seperti ini? Tentunya. Apakah Manwaris tidak memiliki dendam kepada kami? Karena di sisi lain, pertemuan pertama saya dengan Manwaris itu adalah pertemuan yang mungkin menyakitkan beliau. Kami semua melakukan sebuah pertahanan diri dengan melukai nenek Misri. Tenanglah, dendam bukanlah sifat dari Manwaris. Ada juga saya di sini. Ketika yang kau khawatirkan itu terjadi, saya akan berdiri di tengah-tengah untuk memisahkan hal itu. Jika memang Manwaris bisa dihadirkan di sini,
kami malah akan sangat senang dan kami benar-benar ingin mencari tahu kebenaran yang terjadi di desa Kaningadi. Apakah itu sesuai dengan tuduhan yang dilakukan oleh para warga ataupun sesuai dengan yang nanti diucapkan oleh Manwaris. Kita juga tidak bisa menyimpulkan secara langsung. Tentunya kita harus mengamati apa yang nanti disampaikan oleh Manwaris dan apa yang sudah kami ketahui. Ya, saya akan panggilkan. Bersiap-siaplah. Aduh, Salah paham ya, tapi ya kita mau ketemu yang ya jam Manwaris nyampaikan apa ya? positif. Nanti suruh masuk ke saya aja biar kamu bisa menggali informasi. Ya. Maksudnya kamu kan jeli, maksudnya menyimak itu kata-kata yang dibuat-buat atau kata-kata yang serius. Assalamualaikum Ya, sahabatku. Mohon maaf Pak Kiai jika memang berkenan dimasukkan ke raga teman saya aja Pak Kiai. Baiklah. Oh, ya, ini Pak. Pak ini. Alhamdulillah sahabatku. Saya masih baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Seperti ini sahabatku Manwaris. Sepertinya ada kesalahpahaman antara dirimu dengan manusia-manusia yang berada di hadapanku ini. Sudikah engkau, sahabatku, untuk meluruskan apa yang menjadi kesalahpahaman manusia-manusia ini terhadapmu dan istrimu? Tidak baik kesalahpahaman berlarut-larut, tidak ada yang meluruskan. Terima kasih sahabatku. Silahkan. Manusia itu sudah berada di hadapan saya. Silahkan Mak.